Warga dan mahasiswa asal Papua mendatangi Polres Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis 20 Juni 2024. Mereka meminta mediasi untuk meminta ganti rugi terkait perusakan hutan adat yang dilakukan oleh pemilik perusahaan asal Salatiga, yakni Bahana Lintas Nusantara Group. Perusakan hutan adat tersebut terjadi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, di mana pada Desember 2023, pihak Bahana Lintas Nusantara Group membuka usaha tambang emas di tanah Papua. Setelah melalui serangkaian survei dan pembicaraan dengan Ketua Adat pada 20 Februari 2024, terjadi kerjasama sistem bagi hasil dan bukan babat hutan. Menurut warga, dalam perjanjian tersebut juga terdapat pembayaran kompensasi. Namun hingga saat ini janji tersebut tidak terrealisasi. Karena upaya penagihan tidak membuahkan hasil, beberapa perwakilan warga Sarmi datang ke kantor Bahana Lintas Nusantara Group di Salatiga untuk menunggu kepastian. Temuan itu kalau memang perusahaan mau lanjutkan kerjaan, tunjukkan legalitas perusahaan ini apa, pekerjaan ini legal atau legal. Nah, terus itu mereka perusahaan ini belum tunjukkan legalitas perusahaan. Nah, terus di situ kan permintaan pemilik lahan kalau memang tidak mau bayar kompensasi ganti rugi lahan, tanam kembali pohon-pohon kami, hutan kami dikembalikan seperti semula. Nah, di sini kami ada masih tahap negosiasi, tapi bos pemilik perusahaan ini masih dengan versi keras dengan keputusannya dia juga. Penebangan hutan mengakibatkan banjir dan longsor mengancam tanah di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Warga berharap jika ingin melanjutkan pekerjaan di Papua, legalitas dan perizinan harus dilengkapi. Bila tidak membayar kompensasi, warga meminta agar hutan yang ditebang oleh perusahaan tersebut dikembalikan seperti semula. Kedatangan saudara-saudara ini semua ini ke sini karena memang ada sebuah persoalan sengketa adat. Sengketa adat yang mana pada tahun akhir 2023 dari pihak Nusantara Group Nusantara Group itu ingin melakukan usaha di tanah Papua, itu yaitu usaha tambang emas. Nah, lantas mereka datang melakukan survei, sudah ketemu dengan ketua adat di lapangan, sudah melakukan pembicaraan, dan akhirnya singkat cerita pertanggal 20 Februari, buatlah perjanjian kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama bagi hasil, bukan babat hutan. Nah, lantas datanglah mereka, tanggal 20 itu menjanjikan nanti perjanjiannya kita akan bayarkan uang 2-3 hari kemudian. Faktanya 2-3 hari kemudian tidak ada uang masuk. Sampai sekarang pun si Ondo atau ketua adat ini, kepala suku ini tidak pernah menerima pembayaran untuk pengerjaan usaha tambang itu yang masuk wilayahnya dia gitu. Nah, lantas kemudian sejak ditagih berkali-kali buntu, bahkan yang dipercayakan atas namanya Pak Supri dan Pak Max ini yang di lapangan ini, semua lemparnya itu nanti tunggu bos. Setiap kita tanyakan mengenai pembayaran, tunggu bos. Bos dalam hal ini kita duga sebagai atas namanya Pak Niko, yang sudah sering kita punya rekaman juga, ada kelihatan juga keterlibatan beliau di situ. Nah, dari pihak keluarga ini sudah mencoba berkomunikasi, bahkan dari kemarin pun kita sudah dari saudara-saudara ini mungkin sudah 3 hari berturut-turut sini, tidur di sini bahkan sampai tunggu ini biar dapat hasilnya bagaimana, karena kepala suku di tanah mereka, orang tua mereka ini kan hutannya sudah dibabat tanpa izin, hutan adat ini persoalan adat yang mana mereka sangat hargai, mereka punya orang tua di sana, orang sudah hidup susah. Cuman bicara masalah ini gimana sih baiknya kita kekeluargaan mau ganti rugi kah? Kalau tidak ganti rugi kah? Kalau kalian tidak mau ganti rugi, sini datang ke tanah Papua. Kita bicara secara kekeluargaan. Kita bicara secara adat. Kita selesaikan secara adat. Begitu. Untuk menenteramkan gejolak yang ada di tempat. Sudah masuk ke wilayah orang baik-baik, mari kita selesaikan baik-baik. Kuasa hukum menambahkan bahwa hingga saat ini seluruh keluarga di Papua masih menunggu hasil mediasi di Salatiga. Hendro Teguh, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah.